Hai, saat ini aku lagi berada di negara tetangga yaitu Malaysia. Tepatnya sekarang aku bareng teman-temanku juga lagi menuju ke salah satu negara bagian di Malaysia, yaitu adalah Melaka. Kita berangkat dari pusat kota Kuala Lumpur dan makan waktu selama kurang lebih 2 jam perjalanan untuk sampai ke kota Melaka ini. Anyway, pada tahun 2008, kota Melaka dinobatkan sebagai kota warisan budaya atau World Heritage oleh UNESCO karena memiliki nilai sejarah yang tinggi. Jadi dulunya itu kota ini merupakan ibu kota Kesultanan Malaka atau pusat peradaban Melayu di abad 15 dan 16. Setelah itu bangsa Portugis menaklukkan Malaka dan lanjut dikuasai oleh Belanda. Kemudian Malaka juga dikuasai oleh Inggris di tahun 1820 sampai pada kemerdekaan Malaysia di tahun 1957. Makanya nggak heran nih kalau di sini banyak banget tempat wisata sejarah atau historical place seperti museum dan bangunan-bangunan peninggalan di masa lalu. First stop, berhubung udah jam makan siang, kita mampir ke restoran aneka laksa. Namanya adalah Jongker 88. Lokasi tepatnya berada di Jongker Street pastinya. Tempatnya ternyata cukup rame karena memang terkenal enak banget nih. Ditambah ini udah jam makan siang juga. Jadi kita sempat antri dulu tadi untuk bisa makan di sini. Begitu masuk ke dalam, tempatnya nggak begitu luas tapi memanjang ke belakang gitu. Terus ambience dan dekorasi ruangnya lebih ke arah vintage dan kuno gitu. Anyway, kita pesen salah satu special recommended menunya yaitu baba laksa dan rasanya enak banget nih. Untuk harga makanan-makanan di Jongker 88 ini ada di kisaran 5 sampai 11 ringgit tergantung menu apa aja yang dipilih. Untuk menu laksa yang lagi kita makan ini harganya sekitar 10 ringgit atau setara dengan 30 ribuan kalau dirupiahin. Dan selain enak banget, kita juga dapat porsi yang banyak. Pokoknya worth it banget makan di Jongker 88 dan gak kaget sih kalau emang serame ini. Next stop setelah makan, aku lanjut jalan menuju ke bangunan yang cukup mencolok di Melaka dengan warna merahnya, yaitu Gereja Kristus. Bangunan ini merupakan gereja Protestan yang udah berdiri sejak abad ke-18 dan dinobatkan sebagai gereja paling tua di Malaysia. Nah, gereja ini menjadi saksi bisu sejarah penaklukan oleh kolonial Belanda terhadap kota Malaka, yang sekarang juga menjadi pusat utama dari kota Malaka ini. Next, aku lanjut jalan kaki dan mampir ke Hoki Confectionery yang masih terletak di Jalan Joker. Tempat ini merupakan toko yang jual aneka pastry dan kue yang terkenal enak-enak banget. Dari depan store-nya aja udah kecium nih aroma kuenya. Untuk harganya ada di kisaran 1 sampai 3 ringgit tergantung makanan apa yang kalian beli. Anyway, aku beli buttermilk pie. Terus tekstur dan rasanya bener-bener enak banget. Setelah ini aku mau lanjut jalan-jalan lagi di Jongker Street. Next stop, kita ke Masjid Selat Melaka yang lokasinya terletak di Pulau Malaka, tepatnya persis di pinggir pantai nih. Masjid ini udah diresmikan sejak tahun 2006. Anyway, untuk masuk ke sini, pastikan kalian itu pakai baju yang sopan dan untuk perempuan wajib banget nih pakai kerudung. Lokasi Masjid Selat Melaka ini berada di Bandar Hilir dan menghadap langsung ke Selat Melaka. Mudah banget untuk sampai ke sini karena titiknya juga nggak jauh nih dari Jongker Street. Kurang lebih jaraknya cuma 5 km atau sekitar 10 menitan lah kalau ditempuh naik mobil. Yang
menariknya lagi, tiang fondasi dari Masjid Selat Melaka ini menancap langsung di dasar laut. Jadi terlihat seperti seakan-akan mengapung di atas laut, apalagi kalau kondisi airnya lagi pasang nih. Selain itu, berhubung ini di pinggir pantai, udah pasti akan lebih cantik lagi ketika kesini di jam-jam matahari tenggelam atau pagi hari pas matahari terbit deh. Karena dari masjid ini akan disuguhin pemandangan laut dan langit yang warnanya pasti cantik banget kalau lagi cerah. Sekarang waktunya kita sholat dan nikmatin suasana dari Masjid Selat Melaka ini. Next, kita lanjut menuju ke gereja Santo Paulus, yaitu merupakan bangunan gereja bersejarah di Malaka. Lokasinya masih berada di area Bandaraya Malaka dan terletak di atas Bukit Saint Paul atau juga dikenal sebagai Bukit Malaka. Letaknya juga nggak jauh, masih merupakan bagian dari kompleks Red Square atau bangunan merah tadi. Awal masuknya, kita lewatin gate berupa benteng Afamosa yang juga merupakan peninggalan dan bukti sejarah penjajahan Portugis pada tahun 1951. Abis lewatin gerbang tadi, kita lanjut naik beberapa anak tangga nih untuk menuju ke atas dan akan ketemu dengan petunjuk arah yang ngasih informasi kalau di sini terdapat beberapa spot seperti makam Belanda, taman larangan istana, museum, gereja Saint Paul, dan monumen. Selain itu juga terdapat beberapa kursi nih untuk pengunjung yang mungkin mau istirahat atau duduk-duduk nikmatin suasana Bukit Malaka ini. Sekarang lanjut lagi, naik beberapa anak tangga buat sampai ke halaman utama area gereja. Di halaman ini terdapat patung Saint Francis Xavier yang kala itu lagi bertugas menaklukkan misionarisnya di Malaka. Patung ini menghadap langsung ke pemandangan sisi lautan Selat Malaka yang cantik banget nih kalau dilihat dari atas sini. Di belakang patung ini terdapat sisa-sisa reruntuhan dari gereja Saint Paul Malaka yang masih berdiri dan terlihat utuh. Bagian dinding-dindingnya juga masih berdiri kokoh nih. Cuman bagian atap bangunan gerejanya aja yang udah hilang. Di dalam bangunan ini juga terdapat banyak benda-benda bersejarah. Hal inilah yang menjadi salah satu daya tarik orang untuk berkunjung ke sini. Gak kerasa hari udah malam aja nih. Kita mau ngabisin waktu di Jonker Street lagi versi malam harinya. Cuma waktu kesini cuaca lagi hujan terus nih, jadi kondisinya gak serame itu. But it's okay banget, tetap masih banyak banget pedagang yang jualan di Jonker Walk ini. Mulai dari makanan, cemilan, aksesoris, dan masih banyak lagi.
Sekarang aku lagi jalan kaki nyusurin jalanan di tepi Sungai Malaka. Di sepanjang aliran sungai ini tuh terdapat beberapa bangunan-bangunan tua yang rata-rata dijadikan kafe atau homestay. Sebagiannya lagi juga dilukis mural dengan tema dan warna yang beragam. Bagus banget nih buat foto-foto di sini, apalagi kalau di jam-jam terang ya. Selain suasananya yang cantik, juga memiliki lingkungan yang bersih. Jadi nyaman banget nih untuk jalan-jalan di sini. Oke, segini dulu aja videoku kali ini. Semoga info-infonya membantu untuk kalian yang mungkin mau mampir ke Malaysia, tepatnya ke kota Malaka. Kota ini bisa banget nih jadi salah satu destinasi kalian. Dan semoga kalian ada kesempatan untuk pergi ke kota yang cantik dan bersejarah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku untuk info tempat-tempat selanjutnya. Thank you for watching.